Obrolan 30. Hal-hal aneh mengkhawatirkan, dan banyak orang di kota Wushuang berspekulasi sendiri, dan beberapa bahkan berpikir bahwa pusat kekuatan kota lain diam-diam melakukan trik. Sangat tidak mungkin bagi keluarga Feng dan Lin, dan tidak mungkin bagi keluarga Yang dan Mo untuk membunuh penjaga mereka. Sebelum Feng Zhenqiong dan yang lainnya pergi, mereka memberitahu keluarga Lin untuk memperkuat kewaspadaan mereka, dan mereka juga diam-diam menyelidiki masalah ini. Ayah, apakah Anda menemukan bahwa Feng Wuchen tampaknya berada di tingkat ketiga alam pemurnian Qi? Apakah saya salah membacanya? Feng Zhenqiong dan yang lainnya baru saja pergi ketika Lin Tianli bereaksi. Pemurnian Qi tingkat ketiga. Ekspresi Lin Tianxing tiba-tiba berubah drastis. Keluarga Lin menderita banyak korban, dan pikiran mereka semua tertuju pada hal-hal aneh. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan kultivasi Feng Wuchen barusan. Lin Tianli mengangguk dan berkata, seharusnya tidak salah, ini adalah level ketiga dari Qi Refining Realm. Tapi bagaimana mungkin? Feng Wuchen baru berada di level pertama Qi Refining setengah bulan yang lalu, bagaimana bisa menjadi tingkat ketiga dalam sekejap mata? Tingkatkan 2 kali dalam setengah bulan. Lin Tianxing sedikit tercengang karena terkejut. Keluarga Feng telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Orang tua ini belum pernah melihat atau mendengar siapapun dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Seru keluarga Lin yang lebih tua, siapa sangka Feng Wuchen dipuji sebagai seni bela diri yang sia-sia oleh kota Wushuang. Itu luar biasa. Lin Tianxing pulih dari keterkejutannya, dan dia hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkannya. Patriark, Patriark. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk. Ada apa? Lin Tianxing bertanya. Patriark, ketika Tuan Muda Feng akan pergi, biarkan aku menyerahkan bubuk Qi kondensasi Qibao ini kepada Patriark. Penjaga itu buru-buru menyerahkan 10 bungkus bubuk obat di tangannya. Qibao mengondensasi Qi-san. Lin Tianxing dan yang lebih tua saling memandang dengan curiga, seolah-olah dia belum pernah mendengar bubuk obat semacam ini. Yah, Tuan Muda Feng mengatakan bahwa itu dapat membantu pembudidaya Qi Refining Realm meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari Qi Zheng San. 10 kali lebih kuat. Lin Tianxing tidak bisa duduk diam, dan berdiri dengan kaget. Para tetua, Lin Tianli dan yang lainnya semua melebarkan mata mereka, apakah mereka salah dengar? Dan bubuk obat yang begitu ganas. Lin Tianxing buru-buru pergi ke bubuk obat dan bertanya, ini dibuat oleh Penatua Feng. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang bubuk Qibao Ningqi? Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Feng tidak mengatakan apa-apa. Tianli, cepat bubarkan obatnya, dan biarkan Lin Xiuya dan yang lainnya segera berlatih. Lin Tianxing buru-buru memesan dan menyerahkan obatnya kepada Lin Tianli. Apakah itu benar-benar selusin kali lebih efektif? Lin Tianli masih tidak percaya. Memikirkan basis budidaya Feng Wuchen yang melonjak. Apakah ada 10 kali efeknya? Anda hanya bisa tahu setelah mencobanya. Kembali ke rumah Feng Zhenqiong juga memerintahkan untuk menyelidiki masalah ini. Jika mereka tidak mengetahui siapa yang berada di balik layar, saya khawatir mereka tidak akan stabil selama sehari. Patriark, aku sudah melihat lukanya, itu hanya luka biasa, dan aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Feng Yunsan berkata dengan sungguh-sungguh di aula keluarga Feng. Feng Zhenqiong menghela nafas pelan dan berkata, pembunuhnya berhati-hati, bagaimana orang bisa melihatnya? Feng Qianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir akan sulit untuk mengetahuinya, kecuali orang ini akan membunuh lagi, mungkin ada petunjuk, tetapi sekarang masalahnya besar, saya khawatir orang ini. Tujuan telah tercapai dan tidak akan muncul kembali.
Saya memerintahkan untuk melanjutkan dan memperkuat kewaspadaan saya, untuk berjaga-jaga, saya harus mengkonsolidasikan ranah Yuan dan sesegera mungkin. Feng Zhenqiong berkata dengan sungguh-sungguh, dia juga khawatir orang-orang di belakang hantu juga akan mengambil tindakan terhadap keluarga Feng. Setelah Feng Zhenqiong pergi, Feng Qianyang juga kembali untuk memurnikan kibau condensing ki powder, dan semua orang kembali berlatih. Kakak Feng, menurutmu siapa itu? Ling Xiaoxiao bertanya dalam perjalanan kembali ke kamar. Sulit untuk mengatakannya. Awalnya, saya pikir keluarga Mo telah menyalahkan kami, tetapi sekarang keluarga Mo juga telah meninggal, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, dan hanya keluarga Mo yang tahu siapa orangnya, melaporkan berita itu. Ya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Ling Xiaoxiao tersenyum dan berkata, saya percaya saudara Feng akan dapat mengetahui siapa yang melakukannya. Ayo pergi, kembali berlatih, kamu akan menembus level ke-7 Ki Refining Realm. Jika kamu berlatih dengan hati-hati, kamu akan menembusnya sejak lama. Feng Wuchen berkata dengan senyum ringan, seolah-olah dia tidak khawatir tentang tangan hitam di belakang layar lagi. Ling Xiaoxiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan bakat menakutkan Ling Xiaoxiao, dia seharusnya telah menembus tingkat ke-7 Ki Refining Realm sejak lama, tetapi sekarang dia telah melarikan diri selama sebulan tanpa menerobos, jadi hanya dapat dikatakan bahwa Ling Xiaoxiao tidak terlalu fokus pada kultivasi. Aula Mojia. Wajah Mo Kun dan para tetua sangat jelek. Tidak hanya mereka tidak menghancurkan keluarga Lin, tetapi mereka terluka oleh Feng Zhenqiong, dan mereka sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Bajingan Feng Zhenqiong. Setelah menerobos ranah Yuandan, kami sama sekali tidak menganggap serius keluarga Mo kami. Mo Yuankong berkata dengan marah, dan aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara, menakuti seluruh aula untuk tidak berani berbicara sama sekali. Hanya sejumlah King Yuandan akan membiarkan dia menerobos ranah Yuandan. Mo Kunsen berkata dengan dingin, kemarahan yang hebat hampir menyembur keluar dari matanya. Kekuatan Mo Kun selalu mengalahkan Feng Zhenqiong, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh Feng Zhenqiong. Dia tidak percaya bahwa satu pil King Yuan dapat membuat Feng Zhenqiong menerobos ranah Yuandan dalam waktu setengah bulan. Feng Zhenqiong, berani menyakitiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Mo Kun dengan sengit. Mo Yuankong berkata, Feng Zhenqiong tidak bisa melindungi keluarga Lin lama-lama. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan. Mo Yu, apa yang terjadi dengan pil obat? Melihat Mo Yu, Mo Kun bertanya. Patriark, Huayuan dan telah disempurnakan dan dikirim ke keluarga Mo kami. Diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Mo Yu menjawab dengan hormat. Sangat bagus. Mata Mo Kun sedikit menyipit, matanya dingin, dan dia mencibir, Feng Zhenqiong. Kematianmu akan segera datang. Tiga hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Peerless City cukup tenang. Tampaknya segalanya telah mereda, dan para gangster di belakang layar tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan, dan semua orang secara bertahap merasa lega. Kota Wushuang, yang baru saja tenang, sekali lagi diguncang oleh berita berat. Paviliun Wanbao akan meluncurkan bubuk obat kuat yang disebut Kibao Condensing Ki Powder, yang memberikan para pembudidaya Ki Refining Realm untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka, dan itu lebih dari 10 kali lipat dari Ki Zeng San. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan sensasi di seluruh kota Peerless. Paviliun Wanbao hampir penuh sesak dengan orang-orang dari kota tanpa tanding. Setiap hari orang bertanya kapan itu akan dijual dan apakah itu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat. Kecuali keluarga Feng, 3 keluarga lainnya semua terkejut dan menganggapnya serius. Anggota senior keluarga Lin terkejut dan bingung, karena Feng Wuchen baru saja memberi mereka 10 salinan Kibao Condensing Ki Powder, dan hanya dalam beberapa hari, Paviliun Wanbao telah melaporkan bahwa mereka akan menjual bubuk obat.
Yang membingungkan mereka adalah, apakah bubuk Kibao Ningki disempurnakan oleh Yuan Xiong atau Feng Qiannya? Jika disempurnakan oleh Yuan Xiong, mengapa tidak ada angin? Godaan Kibao Ningki San begitu besar sehingga Mo Kun dan Yang Qingyun ditanyai oleh kedua patriark secara langsung, tetapi Yuan Xiong bungkam. Dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan harganya, sampai hari penjualan. Buat mereka cemas. Jika Kibao Condensing Kisan sekuat rumor yang menyebar dari Wanbao Pavilion, maka kebangkitan keluarga jelas bukan masalah. Kebangkitan keluarga terutama didasarkan pada generasi muda. Jika generasi muda menjadi lebih kuat, jika biru lebih baik daripada biru, kekuatan keluarga secara alami akan menjadi lebih kuat. Berita itu sudah menyebar dari kota Wushuang. Setelah orang-orang di kota-kota sekitarnya dan keluarga mereka mengetahuinya, mereka semua datang ke kota Wushuang untuk menanyakan apakah itu benar atau tidak. Di pavilion Wanbao, Zhang Han dapat dikatakan terburu-buru, ada terlalu banyak orang, memadati seluruh aula. Alam alkimia Feng Qian yang telah mencapai tingkat yang baru, dan orang tua ini benar-benar masih kalah. Bahkan bubuk Kibao Ningki, bubuk obat kuat yang belum pernah terdengar, dapat disempurnakan. Memang mengagumkan, tetapi obatnya kualitasnya bubuknya tinggi dan rendah, dan itu jelas tidak dibuat oleh orang yang sama. Yuan Xiong diam-diam terkejut. Tidak termasuk orang-orang dari keluarga Feng satu persatu, hal yang paling mencurigakan pada akhirnya adalah Feng Wuchen yang misterius. Berpikir bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis, dan bahwa dia juga memurnikan bubuk obat yang kualitasnya jauh lebih tinggi daripada Feng Qianyang, Yuan Xiong sendiri terkejut. Mungkinkah Feng Wuchen menjadi seorang alkemis? Seharusnya tidak mungkin. Aku belum pernah merasakan kekuatan jiwa dalam dirinya sebelumnya. Yuan Xiong tidak yakin. Jika Feng Wuchen adalah seorang alkemis, bukankah itu terlalu menakutkan? Kualitas bubuk Ki kental Kibao yang disempurnakan lebih tinggi daripada alkemis kelas 2. Semakin Yuan Xiong memikirkannya, semakin keterlaluan yang dia rasakan, semakin tidak mungkin dia rasakan. Melihat kerumunan yang hidup di aula, Yuan Xiong mengabaikannya, berbalik dan kembali untuk mempelajari Kibao Condensing Kisan. Waktu berlalu hari demi hari, dan ketika hari kelima berlalu, semua orang di kota Wushuang akhirnya mendapatkan hari ketika Kibao Condensing Kisan dijual. Pada hari ini, pintu masuk pavilion Wanbao penuh sesak dengan orang-orang, dan 3 jalan penuh sesak dengan orang-orang, seperti 3 naga panjang, sangat bising, dan semua orang sangat bersemangat. Tuan Pavilion Yu, berapa banyak koin emas yang ada untuk Kibao Ningki-san? 3.000 koin emas untuk Ki Enhancing Powder, Kibao Condensing Ki Powder sangat kuat, bukankah harganya lebih dari 10.000 koin emas, kan? Apakah Kibao Condensing Kisan benar-benar 10 kali lebih kuat dari Ki Zeng-san? Di kerumunan, banyak orang mengajukan pertanyaan berulang, dan mereka paling khawatir tentang kemanjuran dan harga bubuk Kibao Ningki. Seberapa efektif, semua orang hanya mengetahuinya secara dangkal, tetapi tidak jelas. Dari segi harga, jika terlalu mahal, saya khawatir banyak orang akan kecewa. Efek bubuk penambah Ki rata-rata, dan harganya sudah 3.000 koin emas, dan semua orang di kota Wushuang hampir tidak tahan. Jika Kibao Condensing Kisan terlalu mahal, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Di aula luas pavilion Wanbao, melihat kerumunan yang bersemangat, Yuan Xiong tersenyum bahagia, semua orang diam, lelaki tua ini tahu bahwa kalian semua sangat mementingkan Kibao Condensing Ki Powder, tetapi tidak ada banyak bubuk obat, jadi tidak mungkin bagi semua orang untuk membelinya. Efeknya memang 10 kali lebih kuat dari Ki Zeng-san, dan lelaki tua itu dapat menjamin hidupnya. Pavilion Master Yu, berapa banyak koin emas Kibao Ningki-san? Keluargamu saya harus membayar 2 kali lipat harganya. Mo Kun adalah yang pertama berbicara, dan begitu dia membuka mulutnya, dia menurunkan semuanya. Pavilion Master Yu, saya juga akan memberikan harga 2 kali lipat. Saya hanya perlu 20 salinan. Yang Qingyun segera berkata, karena takut dirampok oleh keluargamu. Jika Anda membeli semuanya, apa yang akan kita lakukan? Benar.
Pavilion Master Yu, kita harus membelinya juga. Kita tidak bisa menjual semuanya. Begitu Mo Kun dan Yang Qingyun membuka mulut mereka, penonton mendidih lagi, dan keberanian mereka menjadi gemuk karena energi kondensasi Qibao. Yu Wanxiong meremas tangannya dan tersenyum ringan. Patriark Mo, Patriark Yang, Anda mungkin kecewa, Qibao Condensing Qi Powder tidak dibuat oleh lelaki tua itu, tetapi oleh tetua agung keluarga Feng, tuan muda ketiga dari Feng, kata keluarga, kecuali kalian berdua, siapapun bisa membelinya. Obrolan 31. Begitu Yu Wanxiong mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa keluarga Feng tidak ada di sini sendirian. Penonton jatuh ke dalam keheningan singkat, yang agak aneh. Apakah Qibao mengkondensasi bubuk Qi yang disempurnakan oleh penatua besar keluarga Feng? Ternyata disempurnakan oleh para penatua keluarga Feng, tidak heran mereka tidak melihat tuan keluarga Feng. Tidak ada orang yang hadir yang berpikir bahwa bubuk obat yang kuat seperti itu sebenarnya disempurnakan oleh para penatua keluarga Feng. Yang Qingyun dan Mo Kun dan dua eksekutif tingkat tinggi lainnya memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka ingin membeli banyak uang sekarang, tetapi mereka tidak berencana untuk menjualnya sama sekali. Feng Wuchen, anak yang bau ini. Mo Kun menggigit giginya, kemarahannya sangat kejam, dan dia tampak seperti meledak kapan saja. Orang-orang di kota Wushuang diam-diam sangat gembira, dan banyak orang menunjukkan senyum Schadenfreude. Tidak ada persaingan antara keluarga Yang dan keluarga Mo, yang berarti bahwa lebih banyak orang dapat membeli bubuk Qibao Ningqi. Melihat dua patriarki dengan wajah suram, Yu Wanxiong tersenyum ringan. Dua patriarki, penatua Feng telah melangkah ke dalam alkimia kelas 2, Pavilion Wanbao tidak mampu menyinggung mereka sekarang dan saya berharap kedua patriarki itu maafkan aku. Alkemis kelas 2. Semua orang berseru lagi. Mo Kun mendengus dengan keras, berbalik dan pergi. Yang Qingyun juga pergi dengan anggota senior keluarga yang dalam kemarahan. Mereka berdua telah menyinggung keluarga Feng, dan Qibao Ningqi-san tidak pernah memiliki kesempatan dengan mereka dalam hidup ini. Jika saya menjadi penguasa keluarga Feng, basis budidaya saya pasti akan menghancurkan keluarga Yang dan Mo keluarga. Keluarga Feng akan bangkit kali ini. Dengan bubuk obat yang kuat, kekuatan keluarga Feng akan segera menjadi lebih kuat, dan junior kita akan memiliki kesempatan untuk melampaui dua junior mereka. Keluarga yang akan jatuh ke tanah kali ini. Tidak ada yang bekerja sama dengan keluarga Yang. Cepat atau lambat, koin emas keluarga akan habis. Untungnya, kami tidak menyinggung keluarga Feng. Master keluarga Feng benar dan tegak, dan Tuhan selalu menjaga orang benar. Orang-orang iri. Yu Wanxiong meremas tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, harga Qibao mengkondensasi bubuk Qi tidak mahal, dan Patriark Feng juga mempertimbangkan kesulitan semua orang, jadi dia hanya membeli 5.000 koin emas untuk setiap bubuk obat. Hebat. 5.000 koin emas untuk satu. Aku bisa membeli satu dalam sebulan. Patriark Feng benar-benar orang yang baik. Mengetahui bahwa mempertimbangkan kita, lebih baik untuk keluarga Feng. Hiduplah keluarga Feng. Hiduplah keluarga Feng. Ketika Yu Wanxiong menyelesaikan kata-katanya, para penonton mendidih lagi. Melihat kerumunan yang sangat bersemangat, Yu Wanxiong melanjutkan dengan senyuman, master muda ketiga dari keluarga Feng juga mengatakan bahwa semua orang memiliki bubuk obat, tetapi butuh waktu untuk menunggu. Saya harap semua orang tidak akan mengambilnya. Jika Anda bisa, membelinya hari ini, Anda dapat membelinya besok, dan membelinya besok. Beli lusa, bubuk Qibao Ningqi tidak akan kehabisan stok, Anda dapat yakin. Petik 2. Palet Master Yu, kita memiliki begitu banyak orang di kota yang tak ada gunanya, dapatkah penatua Feng menyempurnakan? Apakah dia akan kelelahan? Ya. Aku mendengar bahwa obat pemurnian sangat sulit dan mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Jika penatua Feng kelelahan, bukankah kita tidak punya obat untuk dibubarkan di masa depan? Kerumunan itu khawatir lagi. Semuanya, jangan khawatir, penatua Feng telah berjanji untuk memberikan bubuk obat kepada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu akan memperbaikinya sesegera mungkin. Yu Wanxiong tersenyum bahagia, dan ini juga merupakan momen kunci baginya untuk melangkah ke Master Alkimia kelas 2. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Zhang Han dan memberi isyarat kepada Zhang Han untuk mulai menjual. Semua orang berbaris, jangan terburu-buru. Zhang Han berkata dengan keras, dan kerumunan mulai bersemangat lagi. Steward Zhang, aku yang pertama. Beri aku salinannya. Cepat. Aku juga mau. Dan aku juga menginginkannya. 1 salinan, 2 salinan.
Semua orang bergegas untuk mengambilnya, seperti menghadapi izin besar dari seorang pedagang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ratusan bubuk obat yang disempurnakan oleh Feng Qianyang dan Feng Wuchen tersapu. Bubuk obat yang dicari seperti itu jelas merupakan yang paling populer dalam sejarah Wanbao Pavilion, bahkan lebih populer daripada pelelangan. Setelah menjual bubuk obat, Zhang Han terpana. Dia tidak percaya bahwa ratusan bubuk obat terjual begitu cepat. 350 kopi terjual habis. Zhang Han berkedip dalam linglung, dan satu salinan dijual dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhang Han mengulurkan tangan dan mengambilnya kembali dan menemukan bahwa itu kosong. Ada 3 naga panjang di luar pavilion Wanbao, tidak ada yang bisa dibeli, bahkan orang-orang di aula utama tidak bisa mengambilnya. Meskipun mereka sedikit kecewa, mereka tahu bahwa akan ada hari esok, dan mereka tidak akan pernah memiliki persediaan. Saya tidak tahu bagaimana Feng Qianyang mengembangkan bubuk obat ini. Yu Wanxiong merasa iri. Wuchen, bisakah kamu melihat panasnya? Feng Qianyang, yang sedang memurnikan bubuk obat di ruang pil keluarga Feng, bertanya dengan cemas. Penatua, panasnya harus lebih kuat, jika tidak, ramuan lainnya akan hancur sebelum daun kondensat ungu mengembun. Feng Wuchen berbicara dengan cepat, menatap tungku pil, sambil berpura-pura berkonsentrasi pada pemurnian obat. Untuk Feng Wuchen, menyempurnakan kibau condensing key powder adalah masalah melambaikan tangannya, dan itu semudah telapak tangannya, tapi dia tidak bisa terlalu dibesar-besarkan di depan Feng Qianyang. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Wuchen dan Feng Qianyang telah memurnikan bubuk obat di ruang pil. Feng Qianyang sudah tahu bahwa Feng Wuchen dapat membuat bubuk obat berkualitas tinggi, jadi dia telah meminta saran. Dengan upaya terus-menerus dari Feng Qianyang, kualitas bubuk obat halus juga semakin tinggi. Menurut apa yang dikatakan Feng Wuchen, Feng Qianyang meningkatkan panas dan melanjutkan langkah demi langkah. Setelah setengah jam, Feng Qianyang berhasil menyempurnakan kibau condensing key powder, dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yang membuatnya bahagia. Wuchen, tuanmu benar-benar luar biasa. Menurut apa yang dikatakan tuanmu, kualitas obat bubuk telah meningkat banyak. Dan kamu, bakat alkimia sangat mengerikan, tuanmu hanya mengajarimu beberapa hari. Aku merasa lebih terampil daripada saya. Feng Qianyang sangat gembira, dan pada saat yang sama tidak bisa tidak memuji Feng Wuchen. Ini bukan beberapa hari, harus ada 5 atau 6 hari. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Bocah bau, berhentilah memukulku. Feng Qianyang memutar matanya, 5 atau 6 hari terlalu banyak, dan tidak ada yang tahu berapa lama untuk memperbaikinya untuk berhasil. Jika Feng Qianyang tidak memiliki yayasan selama bertahun-tahun, saya khawatir dia tidak akan bisa memperbaikinya dalam setengah bulan. Setelah beberapa hari pemurnian bubuk obat yang panik dan intensitas tinggi, Feng Wuchen merasa bahwa kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat, dan dia sudah mulai menyentuh ambang batas alkemis kelas 2. Penatua, setelah begitu banyak hari pemurnian, bubuk obat ini harus bertahan selama beberapa hari. Saya berharap Yu Wanxiong dapat memperbaiki mereka sesegera mungkin. Saya akan kembali berlatih. Penatua hebat, jangan lupa untuk berlatih alkimia. Sang guru berkata, latih alkimia. Kita harus membiarkan penatua hebat menerobos master alkimia kelas 3 sesegera mungkin. Feng Wuchen berkata sambil berjalan keluar dari ruang alkimia. Setelah tinggal di ruang dan selama beberapa hari, seluruh orang berbau ramuan obat. Menonton Feng Wuchen pergi, mata tua Feng Qianyang sedikit berkerut, dan dia bergumam, bocah ini tidak sederhana. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dia dapat memurnikan bubuk obat sesuka hati, kualitasnya lebih baik daripada lelaki tua itu, dan dia memiliki tidak gagal sekali, tidak heran beberapa ahli menyukainya, dan ada naga asli di keluarga Feng saya. Kembali ke kamar, biarkan Xiaolan mengganti seember air, mandi dengan nyaman di Feng Wuchen, dan singkirkan bau bahan obat di tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Wuchen berbaring di tempat tidur dan berkata, ini benar-benar tidak mudah untuk membuat obat, tetapi sekarang adalah kesempatan yang baik untuk berlatih, jadi Anda tidak boleh malas. Melawan kelelahan fisik dan mental. Bahkan jika tidak ada Qi Gathering Pill, Feng Wuchen hanya mengandalkan kibau untuk menyingkat Qi dan membubarkan, dan kecepatan kultivasi juga sangat menakutkan. Kembalilah dan perbaiki beberapa pil pengumpul Qi, untuk membantu kakak tertua dan kakak kedua meningkatkan kultivasi mereka. Feng Wuchen menghitung dalam hatinya. Meskipun Qi Gathering Pill adalah pil kelas 1, sulit bagi Feng Qianyang untuk berhasil memperbaikinya. Tentu saja, melangkah ke tingkat Master Alkimia kelas 2 adalah masalah lain. Dalam 10 menit,
Feng Wuchen menghilangkan kelelahan dan menjadi hidup kembali. Basis budidaya dan kekuatan jiwa telah sedikit membaik, dan efeknya jelas. Tampaknya tidak akan memakan waktu lama sebelum saya dapat melangkah ke Master Alkimia kelas 2, dan kemudian saya dapat memperbaiki Yuan Hua dan hanya untuk yang penatua kedua untuk berlatih. Feng tanpa debu tersenyum. Yuan Hua dan dapat membantu para petani Hua Yuan meningkatkan penanaman tingkat pertama mereka, dan efeknya cukup kuat. Peregangan, Feng Wuchen berjalan keluar dari pintu, berencana untuk pergi ke toko obat herbalnya sendiri, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki beberapa pil berkumpul Qi. Kakak Feng. Begitu Feng Wuchen keluar, tawa Ling Xiaoxiao sudah bisa didengar. Feng Wuchen terbiasa dengan itu, setiap kali dia keluar, orang pertama yang muncul di depannya pasti Ling Xiaoxiao. Tingkat ketujuh dari pemurnian Qi akhirnya menerobos. Aku benar-benar tidak tahu dari mana gadis kecilmu berasal, kamu memiliki bakat yang menakutkan. Melirik Ling Xiaoxiao dengan senyum manis, kata Feng Wuchen tanpa daya. Sejujurnya, Feng Wuchen belum melihat Ling Xiaoxiao bergerak, tetapi dia merasa bahwa kekuatan Ling Xiaoxiao pasti sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mendengar ini, Ling Xiaoxiao menjulurkan lidah pinknya dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli betapa menakutkannya bakat Anda, budidaya Anda tidak akan membaik secepat saudara Feng, tetapi bakat Brother Feng bahkan lebih menakutkan. Dia telah membaik 2 kali masuk setengah bulan, saya tidak bisa melakukannya. Tiba. Petik 2. Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, dia terbiasa dengan Xiao Xiao menjadi pengikutnya, dan dia tidak memiliki sedikit rasa jijik, sebaliknya, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Oke. Ling Xiao Xiao penuh dengan sukacita, dan memegang lengan Feng Wuchen dengan penuh kasih sayang. Penampilan keduanya seperti pasangan yang jatuh cinta, yang patut ditiru. Feng Wuchen tidak tahu apakah dia tidak keluar, tetapi dia takut begitu dia keluar. Di luar rumah Feng, ada area besar orang dari Peerless City, semua berlomba untuk membeli bubuk obat. Penampilan Feng Wuchen dan Ling Xiaoxiao segera membuat mereka bersemangat. Melihat penampilan semua orang, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Semua orang diam. Feng Wuchen berteriak, dan kemudian berkata, semua orang, Qibao mengondensasi bubuk Qi hanya dapat dibeli di toko Wanbao Pavilion. Fengjia dan Fengjia tidak menjual Qibao Condensing Qi Powder, jika Pavilion Wanbao dijual, hanya harus menunggu besok. Feng Wuchen telah lama berharap bahwa akan ada gambar hari ini, jadi dia menyebarkan obat di Wanbao Pavilion untuk dijual. Feng Wuchen memenangkan hak untuk membeli dan menjual hanya untuk mempersiapkan. Semua orang kecewa, mereka pikir Lai Feng bisa membelinya, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa bubar tanpa daya. Menyaksikan semua orang pergi, Feng Wuchen menghela nafas lega, baru saja mengambil langkah, Feng Wuchen sedikit mengerutkan kening dan berbisik, ada pembunuhan. Brother Feng, dia dari keluarga Mo. Ling Xiaoxiao melihat keluarga Mo sekilas. Murai, biarkan dia sendiri, aku tidak percaya dia berani melakukannya di depan rumah Feng. Kecuali dia ingin mati. Feng Wuchen sedikit mencibir, matanya berkedip-kedip dengan niat pembunuhan yang tidak terlihat. Obrolan 32. Murai. Siapa dia? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya di keluarga Mo. Ling Xiaoxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen mencibir, putra Mo Kun. Ini saudara laki-laki Mo Linger. Saya tidak berharap dia kembali begitu cepat. Saya mendengar dari Mo Linger bahwa dia pergi berlatih. Ling Xiaoxiao mengangguk dan berkata, jadi begitu, tidak heran ada kultivasi Hua Yuanjing tingkat ketiga. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum, hanya melirik Murai. Mo Lei beberapa tahun lebih tua dari Feng Wuchen dan yang lainnya, jadi dia memiliki basis kultivasi tingkat ketiga dari Yuan Yuan Realm, tapi sayangnya bakatnya tidak sebagus Mo Linger. Dengan kultivasi Mo Lei tingkat ketiga Yuan Yuan, alam pemurnian Qi tidak dapat dibandingkan dengan alam pemurnian Qi. Jika alam pemurnian Qi ingin menembus alam Qi Yuan, seseorang harus memperbaiki Qi sejati menjadi Qi sejati, jika tidak, alam pemurnian Qi tidak akan pernah bisa melangkah ke alam Yuan Yuan. Pemurnian Qi tingkat ketiga. Saya benar-benar tidak melihatnya, bocah bau ini masih memiliki 1 hari untuk berbalik, dan kecepatan kultivasi memang mengerikan. Dengan mata dingin menatap punggung Feng Wuchen, Mo Lei berkata dengan dingin. Dalam setengah bulan, ayah harus bisa menembus ranah Yuandan, dan itu akan menjadi kematianmu. Murai mencibir, lalu berbalik dan pergi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menembak Feng Wuchen. Munculnya Murai, dan aura pembunuh yang dilepaskan,
adalah untuk mengingatkan Feng Wuchen, yang berarti memberitahu Feng Wuchen bahwa dia telah kembali. Sangat disayangkan bahwa Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Feng Wuchen dan Ling Xiaoxiao muncul di jalan, dan semua orang di kota Wushuang dengan hormat memanggil Tuan Muda Feng. Selain rasa hormat, ada lebih banyak kecemburuan di mata mereka. Reputasi keluarga Feng hari ini meroket, dan itu sudah menjadi keluarga terkuat di kota tanpa tanding, sepenuhnya menekan keluarga Mo. Yang paling penting adalah sekarang keluarga Feng memiliki kibau ningkisan untuk dijual, yang sangat populer di kota Wushuang dan kota-kota sekitarnya. Selain itu, ia telah bekerja sama dengan Paviliun Wanbao dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Berita kibau kondensing kisan terus menyebar, dan saya khawatir itu akan menyebar ke Akademi Tianyan dalam waktu dekat. Ada banyak siswa di Akademi Tianyan, dan ada lebih banyak siswa di alam penyempurnaan Qi. Munculnya kibau kondensing Qi Powder tidak diragukan lagi merupakan harta kultivasi terbaik mereka. Pada saat itu, saya takut para tetua perguruan tinggi akan mengunjungi kota Wushuang lagi, dan bahkan meminta resep. Tentu saja, ini yang terakhir. 3 Tuan Muda. Bai Yunqi dengan hormat menyambutnya di toko jamu. Paman Bai, bantu aku menyiapkan bahan obat di slip bambu. Jika kamu memiliki bahan obat ini di masa depan, tolong ambil lagi. Feng Wuchen menyerahkan slip bambu itu. Oke. Tuan Muda ketiga tunggu sebentar. Bai Yunqi mengangguk lagi dan lagi. Saudara Feng, orang-orang dari keluarga yang ada di sini. Pada saat ini, Ling Xiaoxiao mengingatkan bahwa Mei Mu sudah melihat jalan di luar toko. Di jalan, Yang Yunfei, pemimpin penjaga keluarga Yang, membawa lebih dari selusin penjaga, agresif. Feng Wuchen menoleh untuk melihat dan berkata dengan sedikit mencibir, diperkirakan kondensat kibau akan bubar. Feng Wuchen. Yang Yunfei berteriak pada Feng Wuchen begitu dia tiba di toko obat keluarga Feng. Sebagai pemimpin penjaga keluarga Yang Yunfei sudah berada di level ke-6 Qi Refining Realm, dan kekuatannya cukup kuat. Katakan padaku jika kamu memiliki sesuatu, dan pergi jika kamu tidak ada hubungannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dengan tatapan sengit di matanya dan tidak ada wajah yang baik. Feng Wuchen sangat jijik ketika keluarga Yang mengirim ke keluarga Feng Xingxi untuk menanyakan kesalahannya. Karena itu, Feng Wuchen tidak akan pernah memberi muka kepada orang-orang dari keluarga Yang. Keluarga Feng Anda menjual bubuk obat. Jika transaksinya adil, mengapa Anda tidak menjualnya ke keluarga Yang saya? Yang Yunfei bertanya dengan marah. Feng Wuchen mencibir, tidakkah menurut Anda bodoh untuk menanyakan pertanyaan ini? Mengapa saya harus menjual Anda keluarga Yang? Beri saya alasan untuk menjual keluarga Yang kepada Anda. Tuan Muda Feng tidak takut bahwa generasi muda keluarga Yang kami berbakat dan melampaui keluarga Feng Anda. Di luar. Feng Wuchen mencibir dengan jijik, hanya karena keluarga Yang Anda ingin melampaui keluarga Feng saya. Ini konyol, sangat bodoh sehingga tidak ada obatnya. Wajah Yang Yunfei menjadi gelap, dan dia berkata dengan keras, Feng Wuchen. Bukankah ayahmu mengajarimu cara berbisnis? Kamu jelas membalas dendam pribadi. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, ayah saya tidak mengajari saya berbisnis, karena saya tidak perlu mengajari saya untuk mengerti, keluarga Feng saya menjual bubuk obat, saya bisa menjualnya kepada siapapun yang saya inginkan, dan saya tidak ingin siapapun yang tidak ingin menjualnya, memiliki kemampuan untuk memperbaikinya sendiri. Anda. Yang Yunfei sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Mata suram melirik Yang Yunfei, dan Feng Wuchen berkata dengan kejam, kamu dapat membelinya jika kamu mau, selama Yang Qing Yun pergi ke rumah Feng Ku dan berlutut dan mengakui kesalahannya, aku akan menjualmu salinannya. Jika kamu bisa, jangan lakukan itu, keluar, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Feng Wuchen. Kamu terlalu menipu. Yang Yunfei meraung. Jika kamu tidak berlutut dan bersujud kepadaku, aku akan menjualmu bubuk obat sekarang. Feng Wuchen mencibir, jika Feng Wuchen adalah hasil seperti itu. Keluarga yang dapat membelinya jika mereka mau, maka mereka harus bertanya, siapapun yang ingin membeli harus bertanya. Biarkan aku berlutut padamu. Mimpi. Yang Yunfei berteriak dengan marah. Ingin membeli bubuk obat. Anda juga bermimpi, berlutut dan bersujud dan menjualnya. Juga, kembali dan beritahu Yang Qing Yun, siapapun yang ingin membeli bubuk obat di keluarga yang akan datang ke keluarga Feng untuk bersujud dan memberikannya gratis. Feng Wuchen melakukan serangan balik begitu saja. Melihat penampilan arogan Feng Wuchen, Yang Yunfei meledak dengan kemarahan, wajahnya berkedut, dan dia ingin menamparnya sampai mati, tetapi dia tidak berani. Ini adalah kota Peerless,
atau wilayah keluarga Feng. Jika dia berani melakukan sesuatu di sini, Feng Zhenqiong tidak akan pernah melepaskan keluarga Yang Yunfei. Kamu berani menyentuh tuan muda ketigaku, aku akan membunuhmu sekarang. Pada saat ini, Bai Yunqi, yang membawa bahan obat, menunjuk Yang Yunfei dan berkata dengan marah, buru-buru datang, sepertinya dia akan melakukan sesuatu. Bai Yunqi keluar, dan Yang Yunfei tidak berani berbicara. Keduanya berada di level ke-6 Ki Refining Realm, tapi Bai Yunqi lebih kuat darinya. Pergi. Bai Yunqi meraung, aura kuat meletus, menakuti penjaga keluarga yang menjadi gemetar. Keluarga Feng tidak seperti dulu. Feng Zhenqiong melangkah ke ranah Yuandan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Keluarga yang tidak memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Feng. Mereka tidak ingin membuat masalah, dan mereka tidak berani membuat masalah. Yang Yunfei, daripada membuang-buang waktumu di sini, lebih baik kamu kembali dan berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang untuk mendukung keluarga Yang. Kamu masih bisa mendukungnya sekarang, tapi aku tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Feng Wuchen mencibir, dan kemudian memasukkan bahan obat ke dalam penyimpanan. Dia pergi bersama Ling Xiaoxiao. Cincin penyimpanan. Tuan muda ketiga memiliki cincin penyimpanan. Bai Yunqi terkejut. Yang Yunfei dan yang lainnya juga melihatnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ramuan itu menghilang. Berharganya cincin penyimpanan seperti harta karun kelas atas, cincin penyimpanan berharga puluhan ribu koin emas. Di seluruh keluarga Feng, hanya Feng Zhenqiong dan Feng Qianyang yang memiliki cincin penyimpanan paling umum, dan yang lainnya tidak memilikinya sama sekali. Karena itu, tidak heran mereka tidak terkejut ketika melihat Feng Wuchen memiliki cincin penyimpanan. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa aku memberitahu Pavilion Wanbao dan keluarga sekitarnya untuk memutuskan kerja sama bisnis dengan keluarga Yangmu. Jangan lupa memberitahu Yang Qingyun ketika kamu kembali. Feng Wuchen mencibir. Apa? Kamu yang melakukannya? Mata Yang Yunfei melebar, dan selusin penjaga menegang. Apakah Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk membiarkan Pavilion Wanbao maju? Keluarga Feng saat ini memang bisa, tetapi keluarga Feng sebelumnya sama sekali tidak bisa, apalagi Feng Wuchen. Bahkan Feng Wuchen saat ini, untuk Yang Yunfei dan yang lainnya, tidak memiliki kemampuan untuk membuat Pavilion Wanbao maju untuk memutuskan kerjasama bisnis dengan keluarga Yang. Tidak baik menyinggung saya. Feng Wuchen mencibir tanpa melihat ke belakang, kekejaman Feng Wuchen akan membuat mereka yang menyinggung perasaannya merasa takut. Kamu juga membunuh penjaga keluarga Yangku. Dengan kaget, Yang Yun bertanya dengan marah. Yang Yunfei. Jika kamu berani memfitnah tuan mudaku lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Bai Yunqi langsung berteriak marah, menatap Yang Yunfei dengan tatapan tajam. Ayo pergi. Yang Yunfei mendengus marah dan membawa orang pergi. Melihat Yang Yunfei dan yang lainnya pergi, Bai Yunqi mencibir, Yang Qingyun, tuan muda ketiga kami bukanlah tuan muda ketiga sebelumnya. Tuan muda ketiga benar-benar mengerikan di luar imajinasimu. Semua orang di keluarga Feng sudah tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis, dan bahwa bubuk kibau Ningqi yang dia sempurnakan lebih kuat dari Feng Qianyang, dan dia memiliki kecepatan kultivasi yang sangat menakutkan. Selain itu, ada master ahli di belakangnya. Belum lagi master-master di belakang Feng Wuchen, hanya mengandalkan bakat kultivasi Feng Wuchen yang menakutkan itu menakutkan. Untuk memprovokasi kejeniusan seperti itu, bukankah itu akan memotong jalannya sendiri? Tidak ada obat penyesalan di dunia, semuanya sudah terlambat. Feng Wuchen berjalan-jalan dengan Ling Xiaoxiao, makan sesuatu, dan kemudian kembali ke rumah Feng. Kakak Feng, kamu sangat merangsang mereka sekarang, jadi kamu tidak takut mereka melompat dari dinding? Ling Xiaoxiao bertanya sambil tersenyum. Keluarga yang tidak lagi menjadi ancaman, terutama keluarga Mo. Keluarga yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Mo. Jika mereka tidak mengganggu keluarga Yang, bagaimana mereka bisa bergerak? Feng Wuchen mencibir. Ternyata saudara Feng benar-benar pintar. Dia ingin menggunakan keluarga Yang untuk memimpin keluarga Mo untuk mengambil tindakan, dan kemudian dia dapat menghancurkan mereka. Ling Xiaoxiao berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu juga pintar? Feng Wuchen tersenyum. Dengan kekuatan keluarga Feng saat ini, memang mungkin untuk menghancurkan keluarga Mo, tetapi Feng Zhenqiong adalah orang yang jujur, bahkan jika Feng Wuchen mau, Feng Zhenqiong tidak akan setuju. Jika keluarga Mo dan keluarga yang melakukan langkah pertama, itu akan berbeda. Kakak Feng, mengirimimu bayi. Ling Xiaoxiao mengalihkan pandangannya yang indah dan tiba-tiba berkata, seolah-olah dia sudah lama ingin mengatakannya. Bayi apa?
Feng Wuchen menatap Ling Xiaoxiao dengan heran. Ling Xiaoxiao membalik tangannya, cahaya putih menyala, dan sebuah gulungan muncul dari udara tipis. Ini adalah... Feng Wuchen sekilas tahu bahwa itu adalah teknik kultivasi atau seni bela diri, tetapi dia tidak yakin apa itu. Ini adalah seni bela diri. Ling Xiaoxiao berkata sambil tersenyum, "Saudara Feng, saya telah berada di keluarga Feng begitu lama, dan makanan dan minuman semuanya berasal dari keluarga Feng. Bibi Xiao dan Paman Feng masih sangat baik kepada saya, dan saudara Feng sangat baik, juga sangat baik padaku. Sebagai ucapan terima kasih, ini adalah hadiahku untuk keluarga Feng." Khawatir tentang penolakan Feng Wuchen, Ling Xiaoxiao menambahkan, "Jika saudara Feng tidak menginginkannya, Anda dapat memberikannya kepada Paman Feng dan yang lainnya. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat Suan tingkat menengah." Melihat penampilan khawatir Ling Xiaoxiao, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, "Nizi kecil, tunggu saja sampai kamu berbicara, kamu harus memiliki seni bela diri Suanji tingkat menengah, jangan bodoh. Seluruh kota tanpa tandingan penuh dengan tingkat rendah. Seni bela diri Suanji, ayah. Jika mereka telah mengembangkan keterampilan bela diri ini, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat." Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Wuchen, Ling Xiaoxiao menunjukkan senyum manis dengan percaya diri. Obrolan 33. Feng Wuchen memiliki ingatan akan Dewa Naga Jahat, dan dia memiliki semua jenis seni bela diri dan seni bela diri. Selama dia mau, semua orang di keluarga Feng dapat berlatih seni bela diri tingkat bumi atau bahkan tingkat surga. Namun, kekuatan keluarga Feng terlalu lemah. Jika mereka semua tiba-tiba mengembangkan keterampilan bela diri yang kuat, mereka pasti akan dicurigai, dan itu akan membawa masalah besar bagi keluarga Feng. Oleh karena itu, semuanya harus menunggu kekuatan keluarga Feng menjadi lebih kuat, dan kemudian Feng Wuchen akan muncul dengan keterampilan seni bela diri yang kuat. Hal-hal ini tidak dapat terburu-buru, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan, bukan untuk mengembangkan seni bela diri dan seni bela diri yang kuat. Kembali ke rumah Feng, Ling Xiaoxiao memberi Feng Zhenqiong seni bela diri tingkat menengah Suanji, yang membuat semua orang di Fengjia bahagia. Meskipun itu hanya Suanji kelas menengah, itu sudah menjadi masalah bagi kota Wushuang, dan bahkan untuk banyak kota di sekitarnya, adalah kehadiran yang sangat kuat. Dengan seni bela diri kelas menengah dari peringkat Suan, kekuatan keluarga Feng bisa menjadi lebih kuat, dan di masa depan, mungkin sejajar dengan beberapa sekte besar. Dapat dilihat dari basis kultivasi bahwa anggota keluarga Feng telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, kekuatan keluarga Feng melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Keluarga Feng telah melihat perubahan ini, dan ini adalah awal dari kebangkitan keluarga Feng. Dan semua ini dibawa oleh angin dan debu. Dalam beberapa hari terakhir, efek kuat kibau kondensing Kisan telah menaklukkan semua orang di kota Wushuang dan kota-kota sekitarnya. Untuk bubuk obat ini, semua orang menjadi semakin gila. Mengambil kibau kondensing ki powder untuk berlatih, membuat banyak pembudidaya ki refining realm merasa bahwa mereka telah menjadi jenius, dan mereka dapat sejajar dengan para jenius keluarga Mo keluarga Yang. Bubuk obat yang bisa mengubah diri menjadi jenius, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan menjadi gila. Tentu saja, ini hanya efek yang kuat di alam pemurnian ki. Jika Anda melangkah ke alam Yuan-Yuan, Anda akan kehilangan efeknya, tetapi Anda dapat melangkah ke alam Yuan-Yuan selangkah lebih maju dari yang lain. Untuk menerobos ranah Yuan-Yuan, kibau kondensing Kisan sangat penting. Hanya dalam beberapa hari, berita itu telah mencapai Akademi Tianyan, membenarkan bahwa kibau Ning Kisan 10 kali lebih kuat dari Ki Zeng San, yang membuat para siswa cemas. Gas tersebar. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa kibau kondensing ki powder yang begitu kuat sebenarnya dikembangkan oleh penatua keluarga Feng. Mendengar berita ini, itu meledak di telinga Mo Linger seperti petir, dan seluruh orang tercengang. Mo Linger merasa bahwa setelah dia putus dengan Feng Wuchen, semuanya berubah. Dekan sekolah dan 3 tetua juga terkejut. Sebagai alkemis kelas 4, Zhen Yuntian belum pernah mendengar keberadaan kibau kondensing ki powder, belum lagi itu 10 kali lebih kuat dari Ki Zeng San. Feng Qian yang baru saja menjadi master alkimia kelas 2, bisakah dia mengembangkan kibau kondensing ki powder? Dilaporkan bahwa kibau kondensing ki powder 10 kali lebih kuat dari Ki Enhancing powder. Apakah ini mungkin? Penatua Su bertanya-tanya, dan tidak bisa mempercayainya. Berita itu sudah datang dari kota Wushuang, jadi itu tidak boleh palsu. Xing Tianfeng berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak percaya bahwa Feng Qianyang dapat mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat.
Jika Feng Qianyang benar-benar mengembangkannya, berapa banyak alkemis kuat yang akan kalah dengan alkemis peringkat kedua? Jika Kibao Condensing Ki Powder benar-benar memiliki efek yang begitu kuat, itu sangat penting untuk sekolah kita. Zhen Yuntian berkata, sebagai alkemis kelas 4, dia lebih menyadari nilai sebenarnya dari Kibao Condensing Ki Powder ini. Xing Tianfeng mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan tetua itu sangat benar. Yang terbaik adalah mendapatkan resepnya. Dengan cara ini, para siswa akademi dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Presiden, Tua. Instruktur Li berjalan ke aula. Tuan Li, bukankah aku membiarkanmu pergi ke kota tanpa tanding? Penatua Su bertanya. Kamu tidak harus pergi, keluarga Lin di kota Wushuang telah mengiring seseorang untuk mengirimkan Kibao Condensing Ki Powder ke Lin Yu. Saya mengambil salinan dari Lin Yu. Silakan lihat tetua pertama. Instruktur Li dengan hormat berkata, dan segera memberikan bubuk obat naik. Zhen Yuntian buru-buru mengambil bubuk obat, hanya menciumnya, dia sangat yakin akan efek kuat dari bubuk obat, dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Melihat ekspresi bersemangat Zhen Yuntian, Xing Tianfeng dan yang lainnya telah menentukan bahwa keampuhan bubuk obat itu tidak salah. Kekuatan obat Yaosan memang lebih dari 10 kali lebih kuat dari Zeng Qisan. Tampaknya Feng Qianyang benar-benar mengembangkan bubuk obat ajaib. Zhen Yuntian berkata dengan penuh semangat. Xing Tianfeng mengangguk dan berkata, sepertinya yang lebih tua harus mencari waktu untuk pergi ke keluarga Wushuang Chengfeng, berharap mendapatkan resepnya kembali. Ini belum waktunya. Kibao Condensing Qisan baru saja keluar, dan beritanya sudah sampai di akademi. Banyak keluarga dan pasukan lain seharusnya sudah mendengar berita itu. Ini bukan waktu yang tepat untuk pergi. Zhen Yuntian menggelengkan kepalanya. Yah, Feng Wuchen juga murid akademi. Keluarga Feng mungkin berjanji untuk memberi kita resep, tapi aku tidak terburu-buru. Xing Tianfeng tersenyum ringan. Munculnya Kibao Ningqisan telah membuat keluarga Feng dan Feng Qianyang semakin terkenal. Keluarga dan pasukan dalam radius 10.000 mil semuanya membawa hadiah ucapan selamat ke rumah Feng. Setiap keluarga dan faksi tingkat tinggi sangat menghormati Feng Zhenqiong dan sopan. Selain membeli cukup Kibao Ningqisan, keluarga dan pasukan ini semua ingin bekerja sama dengan keluarga Feng, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menjilat. Bahkan alkemis dari tempat lain datang ke rumah Feng. Semua orang di Peerless City sangat iri. Feng Zhenqiong tidak pernah berpikir bahwa keluarga Feng akan mengalami hari yang begitu indah, dan penjaga manapun akan merasa ringan di wajahnya ketika dia berjalan di jalan. Semua keluarga Feng dibawa oleh Feng Wuchen. Seiring berjalannya waktu, berita Kibao Condensing Qisan telah mencapai telinga beberapa keluarga besar dan pasukan di Kekaisaran, dan mereka cukup terkejut ketika mereka belum pernah mendengar Kibao Condensing Qisan. Bisakah seorang alkemis kelas 2 mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat? Tidak diragukan lagi, bukti terbaik adalah bahwa banyak keluarga dan pasukan pergi ke Wushuang Chengfeng untuk memberi selamat kepada mereka. Munculnya Kibao Ningqisan telah sepenuhnya menggantikan Qi Zeng San, yang merupakan keajaiban di daratan. Keluarga kerajaan. Keluarga Wushuang Chengfeng, apakah keluarga Feng Wuchen akan segera datang? Orang tua Feng Qianyang itu benar-benar dapat mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat. Di aula, seorang lelaki tua sedikit terkejut. Penatua, itu sepenuhnya benar, dan sekarang Feng Wuchen tidak lagi sia-sia, tetapi seorang jenius yang tiada taranya di kota Peerless, yang basis kultivasinya telah menembus alam pemurnian Qi. Seorang pria paruh baya dengan hormat melaporkan. Di kursi utama, kepala keluarga Huang Fu tersenyum ringan, seorang alkemis peringkat kedua mengembangkan bubuk Kibao Ningqi, yang benar-benar langka, cukup untuk dibanggakan. Keluarga Feng hari ini dapat dikatakan terkenal di seluruh dunia, tetapi jika Anda ingin bangkit, Anda masih harus. Saya harus bertanya kepada keluarga Huang Fu saya apakah mereka akan menjawab. Ada kilatan dingin di mata sesepuh, dan dia berkata, bubuk kondensasi Kibao Qi adalah hal yang baik, dan resepnya harus diambil kembali. Keluarga Mo dan keluarga Feng telah mencabik-cabik wajah mereka, jadi aku akan menyerahkan masalah ini kepada Mo Kun untuk menanganinya. Huang Fu Patriark berkata dengan senyum ringan. Kibao Ningqisan juga dihargai oleh keluarga besar seperti keluarga Huang Fu, yang cukup membuktikan nilai Yaosan itu sendiri. Selain keluarga Huang Fu, beberapa kekuatan besar juga menggarap gagasan Kibao Ningqisan. Karena Kibao Condensing Qi, keluarga Feng menjadi fokus, tetapi Go juga menjadi target. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu, dan munculnya Kibao Ningqisan telah menyebar ke puluhan ribu mil, dan keluarga Feng telah menjadi terkenal di seluruh dunia.
Berita Kibao Kondensing Kisan telah mencapai Istana Jenderal Kekaisaran. Kibao Ningkisan, yang 10 kali lebih kuat dari Ki Zengsan, juga menarik perhatian jenderal. Kekaisaran melatih tentara, dan Kibao Kondensing Ki Powder juga penting. Dengan bubuk obat ini, tentara di alam pemurnian Ki dapat menerobos ke alam Yuan-Yuan dengan kecepatan tercepat dan dalam waktu singkat, sangat meningkatkan efektivitas tempur para prajurit. Di kota kecil yang tak tertandingi, ada seorang alkemis yang dapat mengembangkan bubuk obat yang begitu kuat, dan dia juga seorang alkemis peringkat kedua. Seorang pria paruhbaya di kediaman sang jenderal cukup terkejut. Pria paruhbaya berusia awal 30-an, tampan dalam penampilan, memancarkan aura dan keagungan seorang pria yang kuat. Dia adalah Ye Changqiong, jenderal dari rumah jenderal. Ye Changqiong memiliki banyak perbuatan dan membuat eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya untuk kekaisaran. Dia dikenal sebagai jenderal pertama termuda dan paling kuat dalam sejarah kekaisaran, yang bertanggung jawab atas semua prajurit di seluruh kekaisaran. Keberadaan Ye Changqiong, kota kekaisaran yang terkenal, memiliki prestise yang sangat tinggi di kekaisaran, cukup untuk sejajar dengan penguasa kekaisaran, bahkan para jenderal negara lain cukup menghormati Ye Changqiong. Ye Changqiong masih menjadi kepala keluarga Ye saat ini. Keluarga Ye adalah keluarga besar di kekaisaran, dan kekuatannya jauh di atas keluarga Huangfu. Di mata keluarga Ye, keluarga Huangfu hanyalah keluarga kecil, dan keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Jenderal, bawahan saya juga mengetahui bahwa keluarga Feng telah menyerahkan resep kepada Yu Wanxiong dari Paviliun Wanbao, dan sekarang hanya Yu Wanxiong dan keluarga Feng yang memiliki resep. Banyak keluarga dan pasukan merampok bubuk Kibao Ningki dengan gila-gilaan, dan reputasi keluarga Feng tumbuh semakin besar. Seorang pemimpin dengan hormat melaporkan. Ye Changqiong mengangguk dan berkata, Kibao Kondensing Kisan memang kuat. Untuk hanya 5.000 koin emas, itu 2.000 emas lebih mahal daripada San yang meningkatkan Ki. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Menyesap dari cangkir teh, Ye Changqiong berkata lagi, Feng Qianyang dan Yu Wanxiong, bagaimanapun, tidak dapat memurnikan Kibao Kondensing Ki Powder dalam jumlah besar. Memang begitu. Kibao Ningkisan terlalu populer, dan ada terlalu banyak orang yang mengambilnya, dan persediaannya sedikit. Jenderal, mengapa Anda tidak mengirim seseorang ke kota Wushuang dan meminta keluarga Feng untuk menyerahkan resepnya? Agaknya keluarga Feng tidak akan berani membangkang jika kekaisaran maju. Pemimpin menyarankan bahwa, menurut pendapatnya, keluarga Feng milik kekaisaran, dan demi kekaisaran, keluarga Feng harus menyerahkan resepnya. Tidak. Ye Changqiong segera menggelengkan kepalanya dan memarahi, apa? Kirim seseorang ke kota Wushuang segera untuk berdiskusi dengan keluarga Feng. Jika keluarga Feng tidak mau, menyerahlah dan biarkan keluarga Feng membantu memurnikan sekumpulan bubuk Ki kondensasi Kibao. Ye Changqiong menginstruksikan. Ya, bawahan ini akan segera melakukannya. Pemimpin itu mengangguk dengan hormat. Jika kekaisaran dapat melatih sekelompok tentara elit, kekaisaran api akan segera menjadi negara besar. Ye Changqiong diam-diam kuat di hatinya. Itu adalah impian seumur hidup Ye Changqiong untuk memimpin kekaisaran api menjadi negara besar. Meskipun Ye Changqiong bukan kepala keluarga Ye saat ini, dia telah menaruh semua kata-katanya di kekaisaran, dan dia hanya untuk kekaisaran dan setia kepada kekaisaran. Semangat Ye Changqiong layak dipelajari dari setiap jenderal dan prajurit di kekaisaran, dan merupakan contoh bagi kekaisaran. Obrolan 34. Sudah setengah bulan sejak Kibao Ningki Powder keluar, dan pasokan bubuk obat-obatan telah menipis. Setiap hari, banyak orang mengalami sakit kepala karenanya. Untuk membubarkan Kibao, orang-orang dari berbagai kota dan pasukan berbaris. Jalan-jalan Wushuang Cheng sangat padat setiap hari, dan tidak kalah dengan jam sibuk modern. Pengaruh Kibao Ningkisan terlalu besar, dan godaannya terlalu besar, karena itu adalah harta bagi generasi muda untuk dengan cepat melangkah ke ranah Yuan-Yuan, dan tidak ada harta yang dapat menggantikannya. Bahkan pil pengumpul Ki tidak cukup. Meskipun Ki Gathering Pil adalah pil peringkat 1, itu dapat membantu pembudidaya Ki Refining Realm meningkatkan budidaya tingkat pertama, tetapi harganya sangat mahal, dan tidak banyak orang yang mampu membelinya. Lebih penting lagi, bahkan seorang alkemis akan kesulitan menyempurnakan Ki Gathering Pills. Bagaimanapun, ranah alkimia terlalu lemah, bahkan jika itu ranah Master Alkimia kelas 2 Feng Qianyang, akan sulit untuk memperbaikinya. Pil untuk meningkatkan kultivasi adalah yang paling rumit dan sulit untuk disempurnakan, dan tidak ada seorang pun. Oula Mojia.
Selamat kepada Patriark karena telah menembus ranah Yuandan. Mo Yuankong dan anggota keluarga senior Mo lainnya sangat bersemangat, karena Mo Kun telah mundur selama setengah bulan, dan dengan bantuan Hua Yuandan, dia telah menembus ranah Yuandan. Mo Kun awalnya berada di puncak tingkat ke-9 Hua Yuanjing, jadi dengan bantuan Hua Yuandan, itu normal baginya untuk menerobos dalam setengah bulan. Wajah Mo Kun penuh kegembiraan, kekuatan Yuan Danjing jauh lebih kuat daripada puncak ke-9 Hua Yuanjing. Feng Zhenqiong, sudah waktunya bagi keluarga Fengmu untuk membayar harganya. Mo Kun mencibir dengan mata menyipit dan dingin. Mo Kun, yang telah menembus ranah Yuandan, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Feng Zhenqiong menerobos ranah Yuandan lebih awal darinya, Mo Kun tidak berniat takut sama sekali. Patriark, jika keluarga Feng tidak menjual kami Kibao Condensation Key, kami akan mengambil resepnya kembali. Kata seorang junior dengan galak. Itu benar. Ambil kembali. Yang lain menanggapi. Mo Kun menekan tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Setelah pemilihan, dia bertanya, apakah ada orang dari keluarga Huang Fu yang datang? Patriark, mereka tiba 2 hari yang lalu. Mo Yuankong menjawab. Mo Kun mengangguk dan berkata dengan dingin, keluarga Lin belum pulih, jadi mereka tidak dapat membantu keluarga Feng. Perintahnya berjalan, mengkhawatirkan semua orang di keluarga Mo, dan menagih hutang dari keluarga Feng. Ya. Layer, kamu pergi ke keluarga Yang. Jika keluarga yang ingin malu, biarkan mereka diam-diam mengambil tindakan dan menghentikan keluarga Lin. Ketika keluarga Feng dihilangkan, keuntungan mereka akan sangat diperlukan. Mo Kun memesan lagi. Ya, aku akan melakukannya sekarang, nak. Murai mengangguk. Feng Zhenqiong, bukankah keluarga Fengmu terkenal sekarang? Bukankah ada banyak keluarga yang ingin menjilatmu? Aku akan menghancurkan keluarga Fengmu hari ini, minum obatnya, dan membuat keluarga Fengmu menghilang sepenuhnya. Mo Kun berkata dengan keras di dalam hatinya, matanya juga tajam. Setelah beberapa saat, keluarga Mo mengirim sarang mereka, dengan momentum yang besar, dan pergi ke keluarga Feng dengan aura pembunuh. Semua orang di jalan ketakutan dan gemetar, dan mereka belum pernah melihat pertempuran keluarga Mo seperti itu. Jalan-jalan yang awalnya ramai, ketika mereka merasakan formasi kuat keluarga Mo, ketakutan dan tersebar, dan mereka semua bersembunyi. Yuan Danjing. Kecelakaan akan terjadi. Keluarga Mo juga telah melangkah ke Yuan Danjing. Mereka harus pergi ke keluarga Feng untuk membalas dendam. Aura yang mengerikan. Kerumunan ketakutan, dan mereka semua menebak tujuan keluarga Mo. Penjaga keluarga Mo dituduh dibunuh oleh keluarga Lin, dan Feng Zhenqiong mencoba menghentikannya, yang telah menyebabkan kedua keluarga merobek wajah mereka. Kemudian, karena dispersi Kibao Ningqi, keluarga Feng menamparkan wajahnya di depan umum dan menolak untuk menjualnya kepada keluarga Mo, yang membuat keluarga Mo marah. Sekarang Mo Kun telah melangkah ke ranah Yuandan, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan keluarga Feng pergi? Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di kota tanpa tanding, tidak ada yang berani menyinggung ranah Yuandan yang kuat, karena sekali tersinggung, mereka akan menghadapi kematian. Tuan Paviliun. Tuan klan Mo membawa semua orang dari klan Mo ke keluarga Feng. Mereka berdua akan berperang. Zhang Han melaporkan dengan panik di paviliun Wanbao. Tidak bagus. Cepat pergi ke rumah Feng. Wajah Yuan Xiong sangat berubah, dan dia pergi ke rumah Feng tanpa sepatah kata pun. Keluarga Feng sekarang adalah mitra bisnis terbaik paviliun Wanbao, dan Yuan Xiong tidak akan tinggal diam. Patriark, hal besar itu buruk. Mo Kun membawa semua orang dari keluarga Mo ke keluarga Feng kita. Seorang penjaga bergegas ke aula untuk melapor. Sepertinya Mo Kun juga telah menembus ranah Yuandan. Feng Zhenqiong mengerutkan kening dan berkata, jika keduanya berperang, akan ada korban. Apa yang harus datang akan selalu datang. Feng Qianyang tampak acuh tak acuh. Setelah berita menyebar, keluarga Feng dengan cepat memanggil semua orang bersama-sama, dengan momentum pertempuran dengan keluarga Mo sampai akhir. Xiao Xiao, jangan terlibat, kamu bukan dari keluarga Feng, jadi tidak perlu mengambil risiko. Feng Wuchen berkata dengan prihatin, jika sesuatu terjadi pada Ling Xiao Xiao, bagaimana Feng Wuchen bisa menemukan gadis cantik seperti itu untuk memberi kompensasi kepada orang tua Ling Xiao Xiao? Saya mendengarkan saudara Feng. Ling Xiao Xiao mengangguk sambil tersenyum. Bukankah ada banyak keluarga dan kekuatan yang mengatakan bahwa selama keluarga Feng memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka tidak akan duduk dan menonton. Saya ingin melihat dengan baik hari ini. Feng Wuchen sedikit mencibir. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao datang ke pintu depan, tidak ada pasukan klan omong kosong yang terlihat.
Jalan-jalan sepi, dan mereka semua bersembunyi di kamar mereka untuk menonton. Ketika mereka melihat pertempuran keluarga Mo, mereka menduga bahwa pertempuran sengit akan pecah. Tak satu pun dari mereka berani menunjukkan setengah dari kepala mereka. Pada saat ini, ratusan orang dari keluarga Feng dan keluarga Mo saling berhadapan. Feng Zhenqiong, jika kamu tidak menjual obat kepada keluarga Mo saya tidak peduli tentang Anda, tetapi keluarga Lin membunuh penjaga keluarga Mo saya, tetapi Anda memblokirnya, dan Anda tidak menganggap serius keluarga Mo saya sama sekali. Keluhan di antara kita juga harus dihitung. Iya. Mo Kunsen berkata dengan dingin. Mo Kun, apa yang kamu inginkan? Feng Zhenqiong bertanya dengan suara yang dalam, tidak takut berperang dengan keluarga Mo. Kata-kata Mo Kun hanyalah sebuah alasan, jadi Feng Zhenqiong tidak. Hancurkan keluarga Feng Mo. Lakukan. Mo Kun berteriak dengan marah, tanpa ruang untuk negosiasi. Mo Kun membawa semua orang dari keluarga Mo ke sini, bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk bertarung. Ratusan orang dari keluarga Mo meraung marah dan maju dengan aura pembunuh. Pedang tidak memiliki mata, hati-hati dengan masing-masing mata. Bunuh. Feng Zhenqiong berteriak dengan dingin, dan esensi sejati yang kejam didesak keluar dan bergegas menuju Mo Kun terlebih dahulu. Membunuh. Mata Feng Qianyang melebar dengan sia-sia, aura pembunuhnya melonjak, dan dia meraung dengan keras. Membunuh. Ratusan orang dari keluarga Feng bergegas keluar tanpa ragu-ragu, agresif. Setelah setengah bulan kultivasi, dengan bantuan Kibao Ningqisan, kultivasi keluarga Feng telah meningkat pesat, dan kekuatan orang-orang di ranah pemurnian Qi telah meroket. Perang akan segera pecah, dan keduanya tidak bisa menghindari pertempuran sengit pada akhirnya. Aura pembunuh Feng Wuchen memenuhi udara, dia mengeluarkan pedangnya yang menyala, dan menyerang dengan Qi sejatinya. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao-Xiao buru-buru berteriak dengan prihatin. Kakak ketiga. Ayo bertarung berdampingan. Feng Yuan berteriak keras. Oke. Tiga bersaudara sudah lama tidak bertarung bersama. Feng Wuchen sombong dan tak kenal takut. Keduanya pergi berperang, dan terjadilah kekacauan. Penyempurnaan Qi tahap 4. Feng Wuchen telah menerobos lagi. Yuan Xiong berkata dengan kaget, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang memperhatikan kultivasi Feng Wuchen. Tunggu. Selain terkejut, wajah Yuan Xiong sangat berubah lagi, matanya hampir keluar, dan dia kehilangan suaranya, kapan pedang Huoyan menjadi harta karun kelas atas. Mengingat inti iblis atribut api yang diambil Feng Wuchen dari pavilion Wanbao sebelumnya, Yuan Xiong bahkan lebih terkejut, dan sebuah pemikiran yang bahkan dia tidak percaya muncul di dalam hatinya. Feng Wuchen adalah penyuling artefak. Ini adalah pemikiran di benak Yuan Xiong. Jika Feng Wuchen bukan penyuling artefak, bagaimana pedang api bisa menjadi harta karun kelas atas? Tidak ada pemurnian artefak di kota Wushuang sama sekali, dan tidak ada pemurnian artefak dalam jarak puluhan ribu mil. Tidak mungkin pedang Huoyan menjadi harta karun bermutu tinggi tanpa alasan. Tuan Pavilion, apakah kami ingin membantu? Zhang Han bertanya dengan suara rendah, keluarga Feng sedang menghadapi krisis, jika dia tidak membantu, dia khawatir Feng Wuchen tidak akan menyelamatkan hidupnya, dan khawatir keluarga Feng akan melepaskan kerja sama bisnis dengan Pavilion Wanbao. Jika Anda membantu, ini tidak diragukan lagi adalah musuh keluarga Mo, tetapi keluarga Mo mendapat dukungan dari keluarga Huangfu. Yuan Xiong tidak menjawab, dan sepertinya mempertimbangkan pertanyaan ini juga. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran sengit, korban kedua keluarga secara bertahap mulai meningkat. Tiga bersaudara Feng Wuchen bertarung berdampingan, dengan kejam membunuh penjaga keluarga Mo di sepanjang jalan, dengan cara yang kejam. Murai juga memimpin penjaga keluarga Mo untuk melawan dengan ganas dan tanpa ampun. Kemanapun mereka lewat, penjaga keluarga Feng menderita korban. Kedua belah pihak bermata merah, dan pakaian mereka diwarnai merah oleh darah musuh. Pertempuran sengit antara Feng Zhenqiong dan Mo Kun juga telah memasuki panggung putih panas. Guang Mo, kamu bergandengan tangan dengan kakak tertua dan kakak kedua, dan aku akan membunuh Mo Yu. Selama pembunuhan sengit musuh, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak keras, menatap Mo Yu dengan mata yang ganas dan membunuh. Oke. Feng Guangmo segera merespons, tanpa sedikit pun. Kakak ketiga hati-hati. Feng Zhan berteriak keras. Feng Guangmo adalah cucu Feng Qianyang, 1 tahun lebih muda dari Feng Wuchen, bakat seni bela diri peringkat keempat dianggap jenius dalam keluarga Feng. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan identitas yang ditampilkan juga sangat aneh, membuatnya tidak mungkin untuk ditangkap, gemetar ke kiri dan ke kanan, seperti hantu, kemanapun dia lewat, semua orang di bawah level keempat Qi Refining Realm ditangkap oleh Feng Wuchen.
Pedang menyegel tenggorokan, dan tembakannya berdarah dingin dan kejam. Tuan Muda Feng terlalu menakutkan. Sungguh teknik gerakan yang hebat. Penjaga keluarga Mo tidak bisa menghentikannya sama sekali. Penyempurnaan Qi tahap 4. Tuan Muda Feng telah menerobos lagi. Bakatnya terlalu menakutkan. Feng Wuchen, yang dengan ganas membunuh musuh dengan pedang menyala di tangannya, menakuti semua orang yang menonton pertempuran agar tidak bersembunyi di dalam ruangan. Hati-hati, Mo Yu. Kalian semua cepat dan lindungi Mo Yu. Mo Lei, yang menyadarinya, buru-buru berteriak dan memerintahkan beberapa penjaga untuk melindungi Mo Yu. Ketika 5 atau 6 penjaga keluarga Mo bergegas, mereka melihat pemandangan mengerikan yang tidak pernah ingin mereka lihat sepanjang hidup mereka. Feng Wuchen bergegas keluar, matanya dingin, nafas Dewa Naga diaktifkan, dan pedang yang menyala langsung menyalakan api yang mengamuk. Feng Wuchen memegang pedang menyala dan menggambar lingkaran, dan segera memadatkan 6 pedang menyala, dan kemudian meledak. Caki. Hampir dalam sekejap mata, 6 penjaga keluarga Mo yang datang untuk menghentikan mereka semua ditusuk oleh pedang api dan mati di tempat. Yuan asli dilepaskan. Itu tidak benar. Feng Wuchen belum melangkah ke alam Hua Yuan. Bagaimana ini mungkin? Alam pemurnian Qi benar-benar dapat melepaskan esensi sejati. Ini adalah pelepasan Qi sejati. Qi sejati yang agung. Tuan Muda Feng benar-benar dapat melepaskan Qi sejati. Tidak ada seorang pun di alam pemurnian Qi yang pernah mampu melakukannya. Penonton terkejut, dan kedua keluarga terkejut dengan langkah Feng Wuchen. Obrolan 35. Melakukan seni bela diri dan mengubah kekuatan menjadi bentuk untuk menyerang, termasuk pelepasan esensi sejati. Pelepasan energi sejati adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh praktisi di alam Hua Yuan. Meskipun alam pemurnian dapat mengolah energi sejati, ia tidak dapat melepaskan energi sejati karena kekuatan energi sejati tidak cukup kuat. Ada sangat sedikit yang bisa dilakukan, pada dasarnya tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, Feng Wuchen, yang berada di tingkat keempat Qi Refining Realm, menggunakan trukinya untuk melepaskannya, dan kekuatan pedang api sangat kuat, yang mengejutkan semua penonton. Saya tidak menyangka bahwa Chener akan dapat menampilkan seni pedang dengan tingkat keempat Qi Refining Realm. Feng Zhenqiong menatap putranya dengan tak percaya. Luar biasa. Kekuatan seni pedang itu menakutkan. Feng Qianyang juga menatap Feng Wuchen dengan linglung. Yuan Xiong, Xiao Qingqing, Mo Kun, Mo Yuankong dan sebagainya, semuanya terkejut. Qi sejati agung macam apa ini yang bisa melepaskan Qi sejati? Pada hari pertama kekaisaran, dia tidak bisa melakukannya ketika dia berada di alam pemurnian Qi. Bukankah Feng Wuchen adalah monster? Sepertinya tuan ketiga saudara laki-laki itu adalah pembangkit tenaga listrik yang cukup menakutkan. Kalau tidak, bagaimana saudara ketiga bisa memiliki teknik pedang yang begitu kuat? Feng Yuan menebak dengan kaget. Kerumunan yang bersembunyi di ruangan menyaksikan pertempuran sudah tercengang. Sementara semua orang tercengang, Feng Wuchen bergegas menuju Mo Yu tanpa ragu-ragu. Mo Yu memandang Feng Wuchen yang bergegas ketakutan, gemetar seluruh, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa berbicara. Hati-hati, Yuer. Mo Yuankong adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, wajahnya berubah liar, dia berteriak panik, dan pada saat yang sama dia bergegas dengan cepat. Kemana harus pergi? Feng Qianyang buru-buru menghentikannya. Pergi. Mo Yuankong meraung dengan marah, Feng Wuchen, jika kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Sudut mulut Feng Wuchen menimbulkan seringai sengit, pedang api tanpa ampun menembus dada Mo Yu, dan darah menyembur keluar. Ancaman Mo Yuankong, Feng Wuchen langsung bertindak sebagai udara. Kamu. Mo Yuankong berteriak panik, melihat putranya jatuh, hatinya berdarah, dan dia sangat sedih dan marah. Menarik keluar pedang yang menyala, Feng Wuchen mencibir, aku tidak tahan satu pukulan pun, nyaliku ketakutan. Hujan tinta. Murai meraung, kemarahan di hatinya meletus, dan kemudian dengan liar bergegas menuju Feng Wuchen. Tidak ada alasan. Mo Kun Leiting sangat marah, berharap dia bisa menebas Feng Wuchen sampai mati. Sangat disayangkan bahwa Mo Kun menghadapi Feng Zhenqiong. Jika dia ingin membunuh Feng Wuchen, dia harus mengalahkan Feng Zhenqiong terlebih dahulu. Mo Kun, Mo Linger membuat keputusan yang salah. Aku tidak tahu apakah dia akan menyesalinya. Feng Zhenqiong mencibir, merasa bangga dan bahagia untuk Feng Wuchen. Layer. Bunuh Feng Wuchen. Mo Kun berkata dengan muram dan marah, menatap Feng Zhenqiong dengan mata galak, aura pembunuhnya menjadi lebih menakutkan. Murai bergegas dengan kemarahan,
dan kecepatannya cepat. Saya tidak tahu kapan, ada pedang ekstra di tangannya. Murai adalah seorang kultivator dinasti Yuan, dan kekuatannya jauh di atas Feng Wuchen. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao berteriak dengan cemas. Jika kamu ingin menggertak putraku, tanyakan dulu pada wanita tua itu apakah dia setuju atau tidak. Xiao Qingqing berkata dengan dingin dan marah, dan ingin bergegas. Jika Anda ingin menyelamatkan putra Anda, tanyakan dulu apakah saya setuju atau tidak. Pada saat ini, sesosok muncul dengan cepat dan menghentikan Xiao Qingqing. Paman kedua, bunuh dia. Mo Lei berkata dengan dingin, sambil bergegas menuju Feng Wuchen, pedang panjang di tangannya terlempar dengan keras. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Xiao Qingqing berkata dengan dingin, keganasan yang tidak pernah muncul di matanya yang indah. Kakak ketiga. Feng Yuan terkejut dan ingin pergi untuk mendukung, tetapi dia tidak bisa keluar. Pergi dan dukung Wuchen. Feng Yunsan berteriak keras. Wajah Feng Wuchen bermartabat, dan dia dengan takut menghindari serangan pedang panjang. Pada saat yang sama, dia juga menebak bahwa Mo Yu akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, pada saat menghindari pedang panjang, Feng Wuchen mendesak atribut angin, dan sosok itu mundur dengan kecepatan lebih cepat, menjauh dari murai. Namun, kecepatan murai lebih cepat, dan dia menyusul Feng Wuchen dalam beberapa napas. Wajah Feng Wuchen sedikit berubah, dan kultivasi murai melampaui dia terlalu banyak. Jika tidak ada dukungan, Feng Wuchen tidak akan menjadi lawannya. Meskipun Feng Wuchen memiliki ingatan dan pengalaman yang kaya dari Dewa Naga Jahat, tetapi jika lawannya terlalu kuat, bahkan jika Feng Wuchen melihat melalui gerakan lawan, dia tidak dapat menghindarinya karena kecepatan Feng Wuchen sendiri tidak sebaik milik musuh. Feng Wuchen. Mati. Murai meraung, meraih Feng Wuchen dengan satu cakar, cakarnya mengandung energi nyata tirani. Feng Wuchen tidak bisa lagi menghindarinya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan menusuknya. Ding. Cakar murai mengenai ujung pedang api dengan pukulan yang keras, dengan suara yang nyaring, dan ujung pedang itu terhalang setengah inci dari cakarnya dengan kekuatan yang kuat. Jenius tak tertandingi. Aku akan menghancurkan kejeniusanmu hari ini dan membalaskan dendam Mo Yu. Mo Lei berkata dengan keras, dengan aura pembunuh. Kekuatan yang kuat mengirim Feng Wuchen terbang dalam satu tatap muka, lengannya sangat sakit, dan pedang yang menyala hampir terlepas dari telapak tangannya. Ki dan darah dalam tubuh meraung keras, jika bukan karena kekuatan fisik Feng Wuchen, dia akan memuntahkan darah. Kecepatan murai jauh lebih cepat dariku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan diam-diam berkata. Cener. Bagaimanapun juga, Feng Zhenqiong khawatir. Bahkan jika Feng Wuchen dapat melepaskan energi sejatinya, bahkan jika kekuatan Feng Wuchen jauh melebihi kultivasinya sendiri, kesenjangan dengan murai terlalu besar untuk ditebus. Kakak ketiga hati-hati, kamu bukan lawannya. Feng Zhan berteriak, cemas. Tuan muda ketiga. Semua orang di keluarga Feng terkejut dan ingin membantu, tetapi mereka terjerat oleh keluarga Mo. Bunuh Feng Wuchen. Bunuh dia untukku. Mo Yuankong meraung dengan nada memerintah. Putranya sendiri terbunuh, bagaimana mungkin Mo Yuankong membiarkan Feng Wuchen hidup? Zhenfei Feng Wuchen. Murai tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Dia bergegas lagi dengan ganas, meraihnya dari udara, dan pedang panjang yang dilempar keluar sebelum terbang kembali. Murai tidak memperhatikan kultivasi lapisan keempat dari Ki Refining Realm. Ding. Sama seperti Feng Wuchen menstabilkan tubuhnya, pedang api tiba-tiba dimasukkan ke tanah, dan ada suara renyah. Segera, Feng Wuchen melipat tangannya, dan menatap Murai dengan mata tajam. Keluarga Feng semua khawatir, tetapi tidak ada kekhawatiran di wajah Feng Wuchen kecuali bersikap dingin dan galak. Kekuatan tirani meresap dari tubuh Feng Wuchen, dan rambut panjangnya otomatis tanpa angin. Melihat postur Feng Wuchen, sepertinya dia berencana untuk menghadapi Murai secara langsung. Di luar kekuatanmu sendiri. Murai tampak meremehkan. Apakah dia sekarat? Yu Wanxiong mengerutkan kening, menatap Feng Wuchen dengan aneh. Dengan celah kekuatan yang begitu besar, apakah Anda masih akan menghadapinya? Melihat postur Feng Wuchen, semua orang tahu bahwa Feng Wuchen berencana untuk memukulnya dengan keras, tetapi bukankah ini mencari kematian? Mungkinkah Feng Wuchen memiliki beberapa trik? Qian Agung yang membuat marah tercurah, dan segera perisai energi Qian mengembun di permukaan tubuh Feng Wuchen. Energi sejati Feng Wuchen sangat kuat, energi sejati yang luar biasa. Yu Wanxiong mengerutkan kening lagi. Semua orang yang hadir sekali lagi merasakan energi kemarahan Qian kuat Feng Wuchen, dan hati mereka terkejut, dan mata mereka tertuju pada Feng Wuchen lagi. Seni bela diri kelas menengah tingkat kuning.
Menembus tinju angin. Mengabaikan perisai energi Qian tirani Feng Wuchen, Murai berteriak keras dan membantingnya dengan keras dengan pukulan. Ledakan. Pukulan yang mengandung kekuatan tirani menghantam penutup energi dengan kuat. Dengan ledakan, penutup energi hancur dalam sekejap, dan Feng Wuchen terguncang oleh kekuatan tirani dan terbang keluar. Begitulah. Yu Wanxiong akhirnya melihatnya. Tujuan dari perisai energi kental Feng Wuchen adalah untuk mengurangi kerusakan. Perisai energi menahan sebagian besar kekuatan Murai, sehingga kerusakan Feng Wuchen diminimalkan. Namun, Feng Wuchen, yang terpesona, masih terluka, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Murai terus mengejar, tidak pernah memberi Feng Wuchen kesempatan. Namun, ketika Feng Wuchen terpesona, jaraknya melebar lagi, dan dia juga mengulur waktu, dan banyak penjaga keluarga Feng bergegas untuk mendukung. Tapi kekuatan mereka tidak bisa menghentikan Murai sama sekali. Tubuhnya bergoyang dengan cepat, pedang panjang di tangannya menembak dengan ganas, dan para penjaga jatuh satu persatu. Dalam sekejap mata, Murai mendekati Feng Wuchen lagi, dan pedang panjangnya dengan kejam menusuk Feng Wuchen. Kakak Feng. Ling Xiaoxiao akhirnya tidak tahan lagi, merangsang ki sejatinya, menggunakan teknik tubuhnya, dan bergegas keluar sebagai bayangan hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Ling Xiaoxiao muncul dan berdiri di depan Feng Wuchen, wajahnya yang cantik dingin, dan tangan gioknya membentuk tanda misterius, dan dia ingin menggunakan seni bela diri untuk melawan. Xiaoxiao, cepat! Feng Wuchen terkejut dan cemas. Bahkan jika Ling Xiaoxiao berada di level ke-7 Ki Refining Realm, dia bukan tandingan Murai. Saat Ling Xiaoxiao menembak, di suatu tempat dalam kegelapan, seorang pria misterius sedikit mengernyit, dan niat membunuh melintas di matanya. Aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Murai menyeringai, keganasan di matanya sedikit lebih intens. Tetapi ketika pedang panjang di tangan Mo Lei masih berjarak 1 meter dari Ling Xiaoxiao, dan ketika Ling Xiaoxiao hendak menggunakan keterampilan bela dirinya, sebuah bayangan gelap melintas. Ding! Ketika pedang panjang di tangan Mo Lei masih setengah inci dari Ling Xiaoxiao, tiba-tiba ada suara dentang, dan sepasang jari menangkap ujung pedang, tidak bisa maju setengah inci. Mata yang tajam menyapu ke arah orang yang datang, dan Mo Lei berkata dengan muram, Tuan Pavilion Yu, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Yu Wanxiong yang menembak, dan dia menembak tepat waktu untuk menghentikan Murai. Yu Wanxiong, beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Moku. Mo Kun sangat marah, melihat bahwa Feng Wuchen akan mati di tangan Mo Lei, tetapi dia tidak mengharapkan Yu Wanxiong untuk mengambil tindakan. Tidak ada alasan. Yu Wanxiong, beraninya kamu menyelamatkan Feng Wuchen. Setelah keluarga Feng dihancurkan, maka hancurkan paviliun Wanbaomu. Yu Wanxiong mengabaikan ancaman Mu Yuankong. Saat dia bergerak, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Feng Zhenqiong dan yang lainnya tidak mengharapkan bantuan Yu Wanxiong, dan mereka merasa lega pada saat yang sama. Tuan Pavilion Yu, apakah kamu tidak takut menyinggung keluargamu? Feng Wuchen bertanya dengan heran, mengetahui bahwa keluarga Mo mendapat dukungan dari keluarga Huangfu, dan Yu Wanxiong juga tahu. Mendengar ini, Yu Wanxiong tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu dan saya menembak, saya khawatir sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Ding! Setelah kata-kata itu jatuh, Yu Wanxiong mematahkan pedang Murai dengan sedikit kekuatan. Kultivasi Yu Wanxiong juga telah mencapai tingkat ke-9 Huayuanjing, dan Murai sama sekali bukan lawan. Dalam keputusasaan, Murai harus waspada dan menjaga jarak. Yu Wanxiong, kamu mencari kematian. Mo Kun meraung, saudara Huangfu, bunuh Yu Wanxiong.